Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifillah Maulana. Saya Leni Rismayanti. Saya Ahmad Nafi Baidawi. Saya Makasih Ridho. Ini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami di MTS Negeri 1 Palangkaraya mengenai aplikasi EMIS. Pengertian EMIS madrasah adalah singkatan dari Education Management Information System, yaitu sistem informasi manajemen yang dikembangkan oleh Kemenag Agama untuk memudahkan pengelolaan dan pendataan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pondok pesantren, dan pendidikan tinggi Islam. Sistem ini berbasis web dan berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menganalisis, serta mengaji data pendidikan secara terpusat dan real time, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengambilan keputusan, penyusunan anggaran, dan evaluasi pendidikan di lingkungan madrasah. EMIS madrasah juga menjadi kewajiban dalam pengelolaan data pendidikan sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 83 tahun 2022 yang menuntut integrasi data yang akurat, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan keterlibatan semua pihak mulai dari tingkatan madrasah hingga pusat. Penggunaan EMIS dalam lembaga pendidikan secara tidak langsung memiliki beberapa tujuan, diantaranya yang pertama, menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penyelenggaraan pendidikan, pengembangan objek, penyusunan anggaran, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, menyediakan dan mendukung pimpinan dengan data terbaru yang diperlukan untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan skala kecil atau besar yang lebih efektif dan efisien. Tiga, membantu perencanaan otonomi daerah dan menyajikan data secara regional, sehingga daerah dapat dengan baik menyusun rencana pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan dan kualitas, efisiensi, dan efektivitas. 4. Memperkuat kemampuan Kanwil dan Kementerian Agama dalam memenuhi permintaan data dan informasi dari pejabat yang lebih tinggi. Yang kelima, menilai pelaksanaan dan pencapaian tujuan pendidikan di madrasah yang terlihat dari aspek kesetaraan, kualitas, efisiensi, dan efektivitas. Yang keenam, memperkuat kemampuan untuk mengatur dan mengawasi alur informasi antar instansi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang ketujuh, memandukan seluruh informasi yang berhubungan dengan manajemen kegiatan pendidikan dan menyajikan secara ringkas data-data yang dikelola. Yang kedelapan, memperbaiki kapasitas pengolah, penyimpanan, dan analisis data dalam penyediaan informasi yang terpercaya dan tepat waktu. 9. Mengkoordinasikan proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, analisis, dan penyebaran data dalam menyediakan informasi yang terpercaya. 10. Memudahkan dan meningkatkan penggunaan informasi yang sesuai agar perencanaan, pelaksanaan, dan manajemen pendidikan lebih efektif dan efisien. 11. Menyederhanakan alur informasi dan pengambilan keputusan dengan menghapus proses duplikasi dan perbedaan pola data dan informasi skala besar yang dapat dibaca, dikelola, dianalisis, dan disajikan untuk persyaratan pengambilan keputusan. Fungsi penggunaan EMIS dalam lembaga pendidikan secara umum mencakup berbagai aspek pengelolaan informasi untuk mendukung manajemen pendidikan yang efektif dan efisien. EMIS memiliki beberapa poin
EMIS memiliki beberapa poin-poin yang berperan secara strategis dan teknis dalam berbagai tingkatan itu. Yang pertama, perencanaan dan pengambilan kebijakan meliputi kebijakan seperti menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk pedoman, perencanaan, pendidikan, pengembangan objek, persiapan anggaran, dan bahasa keputusan. Yang B, koordinasi dan monitoring, seperti menggabungkan semua informasi tentang mengelola kegiatan pendidikan, menyajikan data yang dikelola secara singkat. Yang C, penguatan kapasitas dan efisiensi sistem, seperti memandukan seluruh informasi yang berhubungan dengan manajemen kegiatan pendidikan dan menyajikan secara ringkas data-data yang dikelola. Yang terakhir D, integrasi sistem dan penyederhanaan proses seperti kirimkan aliran informasi di dalam pengambilan keputusan dibuat dengan menghilangkan perbedaan antara proses replikasi dan pengisi informasi. Selanjutnya C, cara kerja EMIS madrasah. Yang pertama, peran dan fungsi EMIS dalam pendidikan madrasah. EMIS dikembangkan sebagai pusat informasi yang terintegrasi untuk madrasah, guru, dan tenaga kependidikan. Sistem ini memungkinkan pengguna yang berwenang untuk mengakses dan mengelola data penting seperti keaktifan guru, riwayat pendidikan, tugas, dan absensi secara langsung. Tujuan utama dari sistem ini adalah mempermudah proses administrasi dan meningkatkan ketetapan data. Fitur utama EMIS meliputi pengelolaan data kepegawaian dan sertifikasi secara terpadu, migrasi data otomatis dari Simpatika dan Simpek, kemudahan dalam memantau status keaktifan guru dan SKBK sebagai persyaratan tunjangan. 2. Proses migrasi data dari Simpatika dan Simpek ke EMIS. Dalam perpindahan ke EMIS, sebagian data akan secara otomatis dipindahkan dari sistem lama. Namun beberapa data harus dimasukkan kembali secara manual oleh pengguna agar tetap akurat dan terbaru. Data yang dipindahkan meliputi informasi pribadi seperti nama, data tugas, data sertifikat, riwayat pendidikan. Yang ketiga, panduan aktivitas dan login akun guru di EMIS. Agar dapat menggunakan EMIS, guru dan tenaga kependidikan harus mendapatkan akun dari operator madrasah. Langkah-langkahnya, yang pertama, meminta akun dari operator madrasah atau Kemenag untuk pengawas, lalu memastikan email yang digunakan aktif untuk menerima notifikasi. Yang ketiga, mengganti password awal demi keamanan akun. Pengelolaan data pribadi dan kepegawaian di EMIS. Guru dapat memperbarui data pribadi dan kepegawaian melalui EMIS, tetapi perubahan data kependudukan hanya dapat dilakukan melalui Verval PTK. Proses sertifikasi guru melalui EMIS. EMIS menyediakan fitur pengelolaan data sertifikasi guru yang penting untuk menentukan tunjangan dan status keaktifan guru. Memahami status keaktifan di dashboard EMIS. Status keaktifan guru di EMIS diperbarui secara otomatis berdasarkan tugas utama yang dijalankan pada tahun ajaran berjalan. Pengelolaan tugas pembelajaran dan kepribadian di EMIS. Operator madrasah bertanggung jawab mengelola jadwal mengajar dan tugas guru. Absensi dan sistem tunjangan di EMIS. Absensi guru dilakukan melalui akun EMIS setiap bulan dan digunakan untuk menentukan kelayakan tunjangan bagi guru non-ASN yang memenuhi persyaratan. Prosedur penerbitan SKBK, SKMT, dan SKAKPT. Dokumen SKBK dan SKMT menunjukkan beban kerja dan pelaksanaan tugas guru yang menjadi syarat penerbitan SKAKPT sebagai dasar pencarian tunjangan profesi. Tantangan dan solusi dalam EMIS. Beberapa kendala yang mungkin ditemui guru meliputi kesulitan migrasi data, perubahan data, dan masalah teknis saat mengakses EMIS. Bab 2. Di pembahasan yang pertama yaitu sejarah dan tujuan penggunaan EMIS di madrasah.
EMIS atau Education Management Information System adalah sistem pendataan yang dikembangkan oleh Kementerian Agama sebagai pusat informasi pendidikan Islam di Indonesia. Di MTS Negeri 1 Kota Palangkaraya, penggunaan EMIS sudah dimulai sejak tahun 2014. Saat itu bentuknya masih berupa EMIS desktop, yaitu aplikasi yang hanya bisa dibuka lewat komputer tertentu dan tidak terhubung langsung dengan internet. Seiring waktu, Kemenag mulai mengembangkan EMIS agar bisa diakses lebih luas. Sekitar tahun 2019, madrasah mulai mengenal versi semi-online. Adapun tujuan utama penggunaan EMIS di MTSN 1 Kota Palangkaraya adalah untuk mendata siswa secara lengkap, mulai dari identitas pribadi, data orang tua atau wali, alamat tempat tinggal, sampai dengan nilai raport. 2. Struktur dan pengelolaan EMIS di madrasah. Dalam pelaksanaan EMIS di madrasah, termasuk di MTS Negeri 1 Kota Palangkaraya, terdapat struktur pengelolaan yang jelas dan pembagian tanggung jawab yang cukup terorganisir. Adapun tujuan utama penggunaan EMIS di MTSN 1 Kota Palangkaraya adalah untuk mendata siswa secara lengkap, mulai dari identitas pribadi, data orang tua atau wali, alamat tempat tinggal, sampai dengan nilai raport. 2. Struktur dan pengelolaan EMIS di madrasah. Dalam pelaksanaan EMIS di madrasah, termasuk di MTS Negeri 1 Kota Palangkaraya, terdapat struktur pengelolaan yang jelas dan pembagian tanggung jawab yang cukup terorganisir. Tiga, jenis dan proses input data ke EMIS. Salah satu hal terpenting dalam pengelolaan EMIS di madrasah, termasuk di MTS Negeri 1 Kota Palangkaraya, adalah proses input data. Data yang diinput ke EMIS sangat beragam dan mencakup hampir semua komponen penting dalam satuan pendidikan. Proses input ini harus dilakukan secara hati-hati karena menjadi dasar bagi banyak proses administrasi, pelaporan hingga kebijakan. Pertama yaitu data siswa, meliputi informasi data siswa seperti nama lengkap, nomor induk, kartu keluarga, akta kelahiran, data kependudukan, kartu Indonesia Pintar atau KIP. Selain itu juga ada data nilai raport yang nantinya akan terhubung dengan aplikasi lain seperti RTM atau raport digital madrasah. Data guru dan tenaga kependidikan termasuk yaitu biodata guru, riwayat pendidikan terakhir, nomor induk pegawai, surat keputusan, jabatan dan tugas tambahan. 3 yaitu data lembaga yaitu data yang berkaitan dengan madrasah secara keseluruhan seperti identitas lembaga, data sarana dan prasarana, status kepemilikan tanah atau gedung. Proses input data dimulai sejak awal tahun ajaran baru, terutama bagi siswa baru setelah siswa resmi dinyatakan lulus dari SD dan diterima di madrasah. Pihak TU akan mengumpulkan dokumen fisik dari orang tua atau wali seperti KK, akte kelahiran, ijazah SD, dan KIP. Data dari dokumen ini kemudian diinput secara manual oleh operator ke sistem EMIS. Batas waktu input biasanya sampai Agustus karena setelah itu sistem akan melakukan cut out data sekitar bulan September. Jika data belum lengkap atau tidak padat atau cut out, maka siswa tersebut bisa dianggap belum terdaftar secara resmi di sistem pusat. Selain data siswa, update data guru dan lembaga juga dilakukan secara berkala, terutama jika ada perubahan status, mutasi guru atau penambahan sarana-prasarana. B. Frekuensi pembaruan data di EMIS tidak hanya diinput satu kali. Operator biasanya melakukan pembaruan data setiap awal semester, yaitu sekitar Juli dan Januari. Yang C yaitu sumber dan validasi data. Semua data yang diinput bersumber dari dokumen resmi. Validasi dilakukan secara manual oleh operator, mencocokkan dokumen asli dengan data yang dimasukkan. Kemudian dilanjutkan dengan validasi otomatis oleh sistem yang biasanya terhubung dengan data kependudukan dari Dukcapil.
4. Infrastruktur pendukung penggunaan EMIS. Di MTS Negeri 1 Kota Palangkaraya, struktur untuk mendukung penggunaan EMIS bisa dibilang sudah cukup baik dan memadai, meskipun tetap ada beberapa tantangan teknis yang perlu dihadapi. Yang satu, peralatan dan fasilitas ini untuk menjalankan EMIS, madrasah sudah memiliki perangkat utama seperti komputer, jaringan listrik stabil, printer dan scanner untuk keperluan cetak dokumen dan digitalisasi data, akses internet yang relatif cepat dan tersedia sepanjang hari. Fasilitas ini sangat membantu operator dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, kondisi internet. Dari segi koneksi internet, MTSN 1 Kota Palangkaraya sudah memiliki jaringan yang tergolong bagus dan stabil. Namun ada kendala yang sering muncul bukan dari sisi internet lokal, melainkan dari sisi server EMIS pusat. 5. Manfaat dan dampak penggunaan EMIS. Sistem EMIS Education Management Information System bukan cuma sekedar alat input data biasa di MTS Negeri 1 Kota Palangkaraya. Keberadaan EMIS sudah menjadi bagian penting dalam operasi madrasah. Hampir semua proses administrasi dan pelaporan berbasis data kini terintegrasi dengan EMIS. Karena itu manfaat dan dampak dari penggunaan sistem ini sangat terasa baik dari sisi siswa, guru maupun pihak manajemen madrasah. 1. Manfaat bagi madrasah. Ada beberapa manfaat utama dari penggunaan secara aktif di madrasah, antara lain administrasi siswa lebih teratur. EMIS membantu mencatat dan menyimpan data siswa secara lengkap. Yang kedua, mempermudah pendataan dan seleksi bantuan data yang lengkap dari valid di EMIS menjadi syarat utama untuk mengajukan program bantuan seperti KIP. Yang ke bagian C, laporan Kementerian Agama lebih efisien. EMIS digunakan untuk laporan rutin ke Kemenak. Bagian D, data dan guru dan lembaga terkelola dengan baik. Tidak hanya siswa, data guru dan lembaga juga masuk dalam EMIS. Dampak nyata dalam pengambilan keputusan penggunaan EMIS juga berdampak pada pengambilan keputusan di tingkat manajemen madrasah. Misalnya, ketika madrasah ingin memilih siapa saja siswa yang layak ikut lomba dan menerima bantuan EMIS, bisa menyajikan data yang cepat dan akurat. 3. Perubahan positif yang terasa sejak EMIS digunakan secara penuh, terutama sejak sistem mulai diterapkan pada tahun 2022. Yang pertama, data menjadi lebih rapi dan terorganisasi. Yang kedua, proses pelaporan tidak lagi memakan waktu lama. Yang ketiga, kesalahan data semakin berkurang. Yang keempat, akses data jadi lebih mudah bagi operator dan kepala madrasah. Udahlah. Udah. Penutup aja. Iya, dari kami. Sekian dari kami. Sekian. Aku kamu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Maskuri dari kelompok 1. Ingin mempresentasikan hasil jawaban dari nomor 6, evaluasi saran penggunaan EMIS. Walaupun pengguna EMIS sudah sangat membantu dalam proses administrasi dan pelaporan di madrasah, bukan seperti semuanya berjalan mulus dan hasil wawancara dengan operator dan pihak TU di MTS Negeri 1 Palangkaraya. Ada beberapa hal yang masih menjadi catatan penting untuk dievaluasi. Selain itu, mereka juga menyampaikan beberapa saran agar kedepannya EMIS bisa berjalan lebih optimal. Yang pertama, server sering telat atau error. Salah satu keluhan terbesar adalah akses server pusat yang lambat, terutama banyak madrasah mengakses sistem acara bersamaan menjelang cut off data atau saat input data peserta ujian. Ini membuat kerjaan operator menjadi terhambat dan melakukan waktu terlebih lama seharinya. Kurangnya pelatihan resmi dari pusat. Hingga saat ini pelatihan pengguna EMIS secara langsung Kementerian Agama sangat jarang dia lakukan. Akibatnya operator madrasah lebih banyak
belajar secara otodidak lewat YouTube, forum online, atau bertanya operator madrasah lain. Hal ini karena cukup menyulitkan, apalagi jika ada pembaruan sistem atau fitur baru. Yang ketiga, bug dan error pada sistem aplikasi. Beberapa fitur MIS masih memiliki bug seperti dokumen yang tidak bisa ditampilkan, data agenda yang muncul saat siswa pindahan ke sekolah umum atau mutasi. Yang tiga, kolom penting yang hilang saat ekspor data, contohnya miss lokasi. Hal seperti ini bikin operator harus ekstra hati-hati dan kadang mengulang proses simpan dari awal. Yang keempat, validasi dokumen yang belum maksimal. Masih banyak kasus mana yang orang tua siswa tidak valid, terutama karena menggunakan KK versi lama yang tidak sinkron dengan sistem Dukcapil. Ini menimbulkan peringatan saat validasi otomatis dilakukan di EMIS, perlu dicek secara anual. Sekian prestasi dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.